Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi fil hajj. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta menambahkan ilmu kita yang bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Saya ingin membahas tentang Idul Adha, karena belakangan ini banyak orang yang membuat konten YouTube atau menjelaskan tentang Idul Adha, tapi tidak mengacu kepada waktu di mana kita berada. Mereka mengacu kepada waktu ibadah haji, waktu Mekah. Jadi itu tidak sesuai dengan prinsip ibadah mahdoh kita. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, dalam mukaddimah tadi, surat yang saya baca yaitu ayat 189 surat Al-Baqarah atau surat 2 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal atau tentang bulan sabit. Maka katakanlah kepada mereka bahwa bulan sabit itu atau hilal itu adalah petunjuk atau pedoman buat umat manusia dan haji. Pedoman apa? Untuk menentukan kapan kita melaksanakan ibadah mahdoh dan kapan kita melaksanakan haji. Jadi itu beda waktu buat kita ibadah mahdoh dan haji, itu beda gitu ya. Karena apa? Karena ibadah mahdoh itu terkait dengan perjalanan bulan dan perjalanan matahari terhadap bumi kita gitu. Jadi ibadah itu kan, ibadah mahdoh itu kita pedomannya adalah matahari. Kalau kita sholat misalnya, ketika misalnya sholat zuhur, ketika matahari tergelincir di siang hari, itu kita waktunya baru masuk sholat zuhur. Itu di mana? Ya di mana kita berada. Kalau kita berada sekarang di Jakarta atau di Indonesia, ya waktu Jakarta, waktu Indonesia. Kita tidak menggunakan waktu Saudi, kita tidak menggunakan waktu Mekah.
waktu kita berada di mana tempat kita sekarang gitu ya. Jadi kalau kita gunakan waktu Saudi, maka di sini belum sholat zuhur. Di sana masih jam 8. Di sini sudah jam 12. Nah itu. Jadi beda waktunya itu. Itu ibadah sholat itu tergantung dengan bagaimana posisi matahari terhadap bumi kita gitu. Dan antara Jakarta dengan Mekah itu bedanya 4 jam gitu. Tapi kalau ibadah haji atau itu menentukan tanggal 9 atau tanggal 10 Dzulhijjah, itu yang menentukan adalah bulan, bukan matahari gitu ya. Jadi bulan itu dilihat dulu gitu. Kalau dia sudah di atas ufuk, maka menurut hisab orang-orang Muhammadiyah, saudara-saudara kita Muhammadiyah, kalau sudah di atas ufuk, berapapun tingginya menurut perhitungan itu, maka itu sudah masuk bulan baru. Tapi kalau menurut BHR, Badan Hisab dan Ruqyat, itu mesti dilihat dulu. Jadi untuk tahun ini itu Muhammadiyah menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah itu Idul Adha gitu ya. Dan tanggal sedangkan BHR, Badan Hisab dan Ruqyat, itu menentukannya tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi itu ada perbedaan gitu. Karena apa? Karena memang kalau Muhammadiyah itu berdasarkan hisab, tapi kalau BHR itu berdasarkan ru'yat gitu. Sedang di Quran disebutkan di surat 2 ayat 185 itu, faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kamu melihat bulan baru atau melihat hilal, maka berpuasalah atau berlebaranlah atau beridul adha lah gitu. Nah itu pedomannya. Jadi memang berbeda itu gitu. Tapi itu silahkan aja tanggung jawab masing-masing gitu ya. Nah kalau itu perbedaan antara matahari antara Jakarta dengan Mekah, itu menurut matahari, peredaran matahari bedanya 4 jam. Mana lebih dulu? Indonesia lebih dulu gitu ya mendapatkan matahari, karena matahari terbit dari timur, kita lebih timur gitu. Jadi kita dapat matahari lebih dulu. Oleh karena itu kita melaksanakan zuhur di sini jam 12, mereka masih jam 8 pagi. Nah itu jamaah pengajian Al-Irbiyah dan Ahlun Nafa yang saya hormati, kalau kita untuk menentukan puasa atau Idul Adha atau Idul Fitri, itu berdasarkan bulan. Nah bulan itu perbedaan antara Jakarta dengan Mekah itu bedanya 20 jam gitu. Jadi bisa jadi di sini sudah di Saudi, di Mekah sana sudah kelihatan hilal, di sini kita belum kelihatan gitu, karena bedanya 20 jam. Oleh karena itu bisa jadi beda hari antara Mekah dengan Jakarta. Nah kita nggak boleh ikut waktu Mekah, karena itu termasuk ibadah mahdoh gitu ya. Kita ibadah mahdoh itu ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya menurut waktu di mana kita berada, sesuai dengan Quran yang saya baca tadi di Quran surat 2 ayat 189 tadi. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi waktu itu peredaran bulan dan matahari itu menunjukkan waktu untuk manusia dan haji. Untuk manusia di mana? Di mana saja mereka berada. Jadi tidak bisa kita beribadah mahdoh
menurut waktu orang lain gitu. Ya harus sesuai dengan waktu kita gitu, di mana kita berada gitu. Kalau kita ikut waktu orang lain, maka bisa jadi beda. Yaitu tadi di sini di Saudi di Ru'yat sudah kelihatan bulan itu, hilal itu, tapi di Jakarta belum kelihatan gitu. Makanya untuk tahun ini BHR menetapkan tanggal 10 itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah baru itu Idul Adha. Sedangkan kita yang banyak di BHR itu banyak organisasi Islam berkumpul di situ, dan juga Departemen Agama, dan juga ada Angkatan Laut, ada Menara Kudus, ada Muhammadiyah, ada NU, banyak di situ, kurang lebih 49 organisasi Islam yang ada di situ. Gitu. Jadi kita ibadah itu nggak boleh kita ngikut waktu orang lain, harus waktu di mana kita berada. Jadi jangan sampai kita mengacu ke Mekah, karena posisi kita dengan Mekah itu beda, otomatis waktu ibadah kita juga akan beda gitu. Jadi gitu. Untuk itu supaya kita ada pedomannya dalam beribadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu penjelasan kami, semoga ada manfaatnya buat diri saya dan jamaah pengajian khususnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.